Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah mabada. Saudaraku sekalian, baru saja saya menyimak video Gus Nur yang ditayangkan oleh akun beliau, Munjiat Channel, mengomentari tentang kasus penusukan Syekh Ali Jaber. Di awal video, beliau menyampaikan bahwa beliau menerima kiriman podcast Deddy Corbuzier yang menghadirkan Syekh Ali Jaber dan Gus Miftah, di mana dalam podcast tersebut ditanyakan kepada Syekh Ali Jaber bagaimana kondisi beliau saat ini. Syekh Ali Jaber mengatakan bahwa Ali Jaber dalam kondisi adem, ikhlas, pasrah. Gus Nur di dalam akunnya seolah-olah mengatakan bahwa yang diucapkan oleh Syekh Ali Jaber ini sesuatu yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang Syekh Ali Jaber. Menurut pandangan Gus Nur, seharusnya Syekh Ali Jaber itu secara jujur mengatakan bahwa dia marah. Tetapi tak lama kemudian setelah itu sadar. Ini beda yang jelas, beda kelas antara Syekh Ali Jaber dengan Gus Nur. Syekh Ali Jaber ini memang seorang yang dikenal alim, tawadhu, dan beliau memiliki pengendalian diri yang bagus. Dan tidak tepat kalau kemudian Gus Nur mengatakan yang dilakukan Syekh Ali Jaber ini seolah-olah adalah sesuatu yang dibuat-buat. Harap diingat Gus, Syekh Ali Jaber menyampaikan hal itu tidak pada saat kejadian, tidak pada saat penusukan, tetapi dilakukan 2 hari setelah penusukan. Sehingga kalau ditanya bagaimana kondisinya pada saat beliau hadir di broadcastnya Deddy Corbuzier, tentu saja beliau mengatakan saat itu kondisinya adem, ikhlas, dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang wajar dilakukan, dan memang kualitas pengendalian diri Syekh Ali Jaber ini berbeda dengan standar yang disampaikan oleh Gus Nur. Gus Nur menyampaikan, kalau saya jadi Syekh Ali Jaber, saya akan katakan marah. Marah itu ya seketika, tetapi tidak berlama-lama Gus. Tidak berlama-lama, tidak terus-menerus kemudian melampiaskan kemarahannya dengan berteriak-teriak, dengan menyalahkan sana-sini, apalagi menyalahkan rezim. Jadi kalau kemudian Gus Nur ini menyayangkan pernyataan Syekh Ali Jaber karena Syekh Ali Jaber itu adem, tentrem, ya kita lihatlah, itulah saya kira pandangan pribadi Gus Nur yang tidak perlu kita ikuti. Yang kedua, terkesan sekali bahwa Gus Nur ini memang pribadi temperamen yang tidak layak seorang yang sudah menjadi panutan dengan 500.000 subscriber. Itu sudah angka yang luar biasa. Wong saya mencapai 2.000 subscriber aja sulit. Ya orang baru, maklum, bukan tokoh, bukan orang kaya raya seperti Gus Nur. Dengan pengikut dia yang 500.000. Kemudian sampai hari ini beliau masih menyampaikan bahasa-bahasa yang tidak layak dia sebutkan. Ada kampret, ada cebong, ada macam-macam, kodok, semuanya keluar. Tidak layak saya kira seorang Gus Nur yang sudah ditokohkan, yang punya begitu banyak followers, punya begitu banyak pengikut, punya begitu banyak subscriber, terus-menerus memproduksi bahasa-bahasa yang tidak layak diucapkan. Tidak layak Gus lah. Anda sudah sepuh, Anda umurnya sudah cukup tua, sudah di atas 40 tahun. Alangkah baiknya kalau Gus Nur ini menyampaikan sesuatu yang adem-adem. Sebut orang dengan rasa hormat dan penuh kehormatan. Sebenci apapun Anda, jangan terus-terusan menyebut orang yang berbeda pandangan dengan Anda dengan sebutan-sebutan yang tidak layak. Kodok lah, kampret lah, cebong lah. Ini sudah saatnya Gus Nur untuk merubah kata-katanya. Kalau kemudian Gus Nur akan mengatakan ini bahasaku, ini asliku, ya monggo. Karena Anda menyampaikan di media sosial yang bukan tidak mungkin juga ditonton oleh anak-anak yang masih di bawah umur, ditonton oleh followers Anda yang mungkin, mohon maaf, tingkat pengendalian dirinya masih lemah, masih kurang, sehingga emosional dan sikap Anda ini akan diikuti oleh followers dan pengagum Anda. Jadi lebih baik Gus Nur
Gak usahlah seperti itu. Ini sih saran saya sebagai sahabat. Kalau Anda menganggap saya ini sebagai sahabat, walaupun Anda akan mengatakan Taufik itu siapa, Taufik itu anak kecil, Taufik itu macam-macam dengan merendahkan orang. Saya kira diksi itu mohon untuk Anda kurangi. Mohon sekali lagi, Anda seorang mubalik. Anda di mana-mana diundang untuk berbicara. Berbicaralah dengan kata-kata yang baik, pilihan diksi yang tepat, dan kurangilah diksi-diksi yang itu merendahkan martabat orang. Kita ini di hadapan Allah sama, di hadapan Allah setara, sejajar. Hanya kualitas ketakwaan yang membedakan kita. Yang ketiga, ini sudah standar. Gus Nur di mana-mana selalu mengatakan inilah bukti kegagalan rezim. Hanya ada pada rezim ini ulama diserang. Kata siapa? Anda lupa tragedi berdarah di Talangsari, Lampung. Anda lupa dengan tragedi Tanjung Priuk, Jakarta. Berapa banyak ulama, berapa banyak umat Islam yang dihabisi, dibunuh oleh rezim masa lalu. Anda jangan kemudian hanya rezim ini saja. Saya kira kebencian Anda terhadap pemerintahan saat ini yang lebih menggerakkan Anda untuk mengeluarkan kata-kata yang menghasut orang bahwa rezim ini rezim yang bobrok, rezim yang tidak bisa diperbaiki, rezim yang rusak, rezim yang anti ulama. Anda lupa, baru pada masa Jokowi ini wakil presidennya ulama kiai. Apa sampean ini mau meragukan kualitas Kiai Ma'ruf Amin? Jur, sampean kualitasnya seperti apa? Kalau meragukan kualitas dan ketokohan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama yang malang melintang di dunia pesantren, malang melintang di dunia pergerakan, malang melintang di dunia politik. Anda mungkin masih kecil, masih anak-anak, beliau sudah menjadi anggota DPRD. Beliau sudah aktif malang melintang, dan hari ini di usia beliau yang sangat matang, dengan jabatan beliau sebagai wakil presiden, beliau berangkat dari pesantren, berangkat dari Majelis Ulama Indonesia. Apakah Anda juga akan mengatakan bahwa rezim ini anti-Islam? Dari mana Anda mengatakan itu? Begitu hebatnyakah Anda? Jadi kalau Anda mengatakan baru pada rezim ini ada kiai dibacok, ada masjid dibongkar, ada musola dibongkar, ada anjing masuk ke dalam masjid, itu Anda lupa sejarah. Bahkan dulu pada saat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di Masjidil Haram, ada seorang badui yang datang. Kemudian serta-merta badui tersebut buang air kecil di masjid sambil berdiri. Ini sahabat Umar Ibnul Khattab sudah marah, meminta izin kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memukul si badui tersebut. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Dia melakukan itu karena ketidaktahuannya. Kalau kemudian Anda mengambil cerita ada seorang wanita yang masuk ke dalam masjid dengan membawa anjing, bisa jadi dia tidak tahu bahwa anjing itu najis mughaladzah. Bisa jadi. Dan memang dia non muslim, dia tidak tahu. Dia menggendong anjing karena dia tidak tahu. Jadi menirulah kepada adab Rasulullah. Rasulullah tidak kemudian mengizinkan sahabat Umar Ibnul Khattab untuk memukul badui tersebut yang kencing di dalam masjid. Tetapi Rasulullah bicara dengan nada yang halus, dengan nada yang baik. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan. Jadi sekali lagi tidak benar kalau kemudian hanya pada rezim ini ulama dinistakan. Hanya pada rezim ini ada ulama ditikam, dibacok. Hanya pada rezim ini ada masjid musola dibongkar, dirobohkan. Hanya pada rezim ini ada anjing, ada orang masuk ke dalam masjid dengan membawa anjing. Dan ini Anda selalu katakan ini bobroknya rezim. Tolonglah Anda berlatih objektif, berpikir objektif, bertindak objektif, berbicara yang objektif. Jangan kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan engkau tidak bisa berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu lebih mendekati ketakwaan. Kemudian Anda di dalam akun Munjat Channel juga mengatakan bahwa rezim ini memelihara buzzer. Di dalam konten Munjat Channel Anda juga mengatakan rezim ini memelihara orang gila.
untuk menyerang ulama. Ini hati-hati kalau ngomong Gus. Hati-hatilah, hati-hati. Jangan asal ngomong. Sekali lagi, omongan Anda diikuti oleh banyak orang yang tidak tahu apa-apa. Dan itu berpotensi akan menyebabkan permusuhan antar sesama. Ayo menebar kebaikan, jangan menebar permusuhan. Anda juga mengatakan rezim ini memelihara influencer, memelihara buzzer. Nggak benar itu. Saya melakukan ini bukan karena dibayar oleh negara. Catat Gus. Saya atau teman-teman saya yang melakukan kritik terhadap Anda, melakukan kritik terhadap kelompok-kelompok yang kontra pemerintah, yang membabi buta terhadap pemerintah, bukan karena dibayar sepeser pun. Kalau Anda berulang kali mengatakan Anda tidak punya pretensi apapun mengucapkan itu, saya tidak percaya. Anda punya pretensi untuk menjelek-jelekan pemerintah, untuk mendiskreditkan pemerintah, untuk menganggap pemerintah ini bobrok, pemerintah ini jahat, pemerintah ini tidak baik. Itu pretensi Anda. Kepentingan Anda apa? Wallahu alam. Anda yang tahu. Kalau cuma cari popularitas, apa yang Anda cari? Wong Anda sudah populer, Anda sudah sangat dikenal. Cari kekayaan, Anda sudah kaya raya. Katanya berulang kali sampai memamerkan kekayaan Anda, usaha Anda dipamerkan, mobil-mobil dipamerkan. Kami tidak iri dengan itu. Itu rizki Allah yang tentukan. Anda juga mengatakan, kenapa yang membacok ulama, memukul ulama, menusuk ulama dikatakan sebagai orang gila, tetapi yang menusuk Jenderal Wiranto, yang menusuk para pejabat dikatakan sebagai teroris? Anda salah. Aparat hukum tidak pernah mengatakan bahwa pelaku penusukan Syekh Ali Jaber itu gila. Tidak pernah. Yang mengatakan penusuk Syekh Ali Jaber itu mengalami gangguan jiwa sudah 4 tahun, itu orang tuanya, bukan polisi, bukan pejabat, bukan aparat. Dan kepolisian tidak mudah terkecoh. Kemudian mendatangkan tim psikolog dari Mabes Polri, datang ke Lampung, dan hasil daripada tes psikologi yang dilakukan oleh Mabes Polri, ternyata pelaku ini tidak gila. Sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana. Jadi jangan asal ngomong, tapi ngomong pakai asal. Sumber-sumber yang mengatakan bahwa pelaku penusukan itu tidak gila, sumber-sumber resmi, sumber-sumber yang terpercaya, bukan omongan orang-orang yang seperti Anda. Maka sekali lagi kami meminta agar Gus Nur bersikap lebih arif. Gus Nur tidak tendensius. Gus Nur tidak menyerang pihak lain dengan cara membabi buta. Berlatihlah objektif. I'dilu huwa aqrabul taqwa. Berbuat adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Mohon maaf ya Gusnya, mohon maaf ya Gus ya, kalau kemudian nasihat ini dianggap minteri. Tidak, saya tidak minteri. Saya tidak minteri. Ilmu saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengetahuan Anda. Saya kira itu. Terima kasih Gus, salam dari Cilacap. Sekali lagi, ayo kita menebar kebaikan, menebar kedamaian. Soal pilihan Anda, sekali lagi pilihan Anda, sikap Anda selalu mengatakan ini sikap saya, ini pilihan saya. Soal sikap Anda seperti itu silahkan. Tetapi ingat, kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan bersikap apapun tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Tidak boleh secara semena-mena menabrak hak-hak orang lain, karena masing-masing punya hak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.